Selamat pagi teman-teman, kita bergabung kembali ya dalam program Corporate E-Learning ya, masih mengenai HR for non-HR people atau Principle of Human Resource Management atau Fundamentals of HR Management. Masih dengan saya, Yodi Antareksa, Master of Science in Human Resource Management. Di dalam segmen yang ketiga ini kita akan bicara mengenai fungsi berikutnya dari HR ya, yakni mengenai training and development. Ini fungsi yang sangat krusial juga. Tugasnya ya untuk mentraining karyawan ya. Perusahaan-perusahaan yang trainingnya bagus, yang pengelolaan pelatihannya bagus, cenderung akan bagus kinerjanya. Ya logis ya teman-teman ya. Kalau misalnya karyawan Anda di training terus, dikembangkan, dikasih on the job training, dikirim ke luar negeri untuk studi banding, untuk melakukan benchmarking, itu mesti kan skill mereka meningkat, wawasan mereka lebih luas. Dan karyawan yang skillnya lebih bagus pasti akan menghasilkan kinerja yang top Marco, top Jos, Marco Jos. Oke. Oke teman-teman ya. Nah siklus pelatihan itu di slide 27 ini saya bilang bahwa ada 4 siklus pelatihan. Yang pertama dilakukan training need analysis. Yang kedua merumuskan apa tujuan trainingnya, atau merumuskan program-program trainingnya, kemudian delivery trainingnya ya, dilaksanakan trainingnya, program pengembangannya, kemudian dievaluasi hasilnya, dampaknya positif nggak, dampaknya efektif nggak bagi kemajuan bisnis perusahaan. Jangan sudah training, hasilnya tidak ada. Ini yang sekarang dilakukan ini bagian dari training kan, training online, pelatihan online, dan perusahaan Anda mungkin menghemat ya, ini biaya pelatihan online saya ini sangat murah. Anda bisa membeli semua paket program pelatihan saya hanya dengan harga 295.000, itu sangat murah meriah. Karena kalau Anda ikut training offline dengan topik yang sama, mungkin satu topik bayarnya bisa sampai 1 juta. Padahal topik saya ada 22 topik ya. Jadi 22 juta tuh kalau Anda bayar secara offline ya. Kalau nggak percaya googling aja Anda. Anda googling, lihat biaya training pelatihan untuk topik saya, misalnya untuk HR ini bisa sampai 2 juta bayarnya, hanya untuk satu topik. Anda 22 topik bayarnya cuma 295.000, itu kan sangat, value-nya sangat tinggi. Murah tapi value-nya tinggi. Dan Anda bisa akses seumur hidup. Ini konten Anda ini yang Anda tonton sekarang ini bisa tahun depan Anda ulangi lagi. Dan bisa Anda share ke semua karyawan Anda, itu kan gila ya. Murah banget nih punya saya ini. Anda beli satu 295.000, kemudian konten videonya bisa Anda share, bebas Anda share ke karyawan Anda. Berapapun jumlah karyawan Anda. Jadi penghematan biaya yang luar biasa nih ya, pelatihan online dari saya ini. Oke, nah di slide berikutnya nih saya bilang, kita bicara mengenai analisis kebutuhan training ya. TNA bahasa lainnya ya, Training Need Analysis ya, TNA, Training Need Analysis, itu ada 2 jenis TNA. Yang pertama kita fokus pada jenis tugasnya, analisis yang berfokus pada kebutuhan tugas yang dibebankan pada satu posisi tertentu. Tugas dan tanggung jawab posisi itu dianalisa untuk diketahui jenis keterampilan apa yang dibutuhkan. Dari sini kemudian dapat ditentukan jenis training semacam apa yang diperlukan. Jadi dalam analisis ini, yang menjadi fokus adalah tugas posisi tersebut, bukan orang yang memegang posisi tersebut. Jadi siapapun yang memegang posisi tersebut, trainingnya harus ini. Misalnya di Astra. Astra itu punya kebijakan kalau posisi GM, General Manager, itu wajib ikut training ini. Dia nggak peduli siapapun orangnya. Pokoknya orang yang mau duduk sebagai GM, wajib ikut training ini. Jadi Astranya sudah mendefine bahwa seorang GM, kecakapannya yang dibutuhkan ini, dan trainingnya ini. Nah, itu menurut saya lebih afdol itu, pendekatan seperti itu. Jadi saya nggak peduli siapapun orangnya. Pokoknya kalau mau jadi GM ya Anda wajib ikut training ini. Atau kalau mau jadi manajer misalnya di perusahaan Astra juga mereka punya kebijakan untuk menjadi manajer, Anda wajib ikut training ini. Namanya Management Development Program. Isinya konten-konten pelatihan yang sangat relevan dengan kebutuhan skill seorang manajer.
Jadi siapapun orangnya di Astra kalau mau jadi manajer harus ikut training ini. Wajib ikut training ini terlebih dahulu. Ya, sebelum bisa naik posisi mereka harus ikut training ini. Trainingnya macam-macam, mungkin ada sampai 10 topik. Ya. Jadi pendekatannya pada jenis tugasnya, jenis posisinya. Pokoknya seorang asisten manajer, manajer atau GM, pokoknya siapapun orangnya harus wajib ikut training ini. Dan bahkan kebijakannya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum orang itu dipromosikan. Jadi Anda tidak bisa menjadi GM di Astra kalau training mengenai GM programnya tidak Anda selesaikan tuntas. Anda tidak akan bisa menjadi manajer di Astra kalau program manajemen development, manager development programnya tidak Anda selesaikan secara tuntas. Gitu ya. Itu namanya task analysis. Jadi kalau task analysis Anda bisa bikin kurikulumnya terpadu, tidak berubah-ubah, tidak seenaknya sendiri, tidak sesuai selera, tidak harus sesuai selera orangnya. Pokoknya saya nggak peduli siapapun orangnya, pokoknya ini training plan kami. Training plan untuk asisten manager, training plan untuk manager, training plan untuk GM. Gitu teman-teman, dan dilakukan secara terus-menerus. Tiap tahun diulangi kayak gitu. Itu saya lebih suka pendekatan kayak gitu. Nah, pendekatan yang kedua namanya personalisis. Analisis yang berfokus pada level kompetensi orang yang memegang posisi tertentu. Analisa ditujukan untuk mengetahui kekurangan dan area pengembangan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dari sini kemudian dapat disusun jenis pelatihan apa yang diperlukan untuk orang tersebut. Ya, ini namanya kompetensi gap analysis ya. Ini yang terjadi di banyak perusahaan seperti ini ya. Tiap tahun dianalisis gap-nya. Nah, di halaman 30 saya bilang kompetensi gap analysis ya. Jadi kompetensi karyawannya seperti apa sekarang, kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, kemudian ada kompetensi gap. Ya, di-assess. Dari kompetensi gap ini muncullah program-program pelatihan untuk orang tersebut. Jadi tiap orang bisa beda-beda program pelatihannya, nggak seperti Astra tadi. Kalau Astra kan siapapun orangnya, pokoknya kalau mau jadi manajer wajib ikut training ini. Kalau pendekatan kompetensi gap analysis kan beda-beda. Ya, tiap orang misalnya kompetensi gap-nya beda-beda, jadi trainingnya beda-beda. Di halaman 31 ini saya ngasih contoh kompetensi profil per position. Ya. Jadi apa saja kompetensi yang dibutuhkan, dan kemudian skor yang dibutuhkan. Misalnya skornya 4. Kalau warnanya sampai 5 berarti skor yang dibutuhkan 5. Ya kan? Ini misalnya untuk training and development manager, apa saja kompetensi yang dibutuhkan. Ada yang levelnya 5, ada yang 4. Kemudian untuk rekrutmen supervisor, ada yang levelnya 4, ada yang levelnya 5. Kompetensinya apa saja? Nah, itu ada contoh-contoh indikator kompetensinya. Itu disusun dulu, teman-teman ya, disusun. Ini di slide ke-32 contohnya juga, kompetensi profile per position, ya. Di breakdown lagi itu pelatihannya apa saja ya, relevan kompetensinya apa saja ya. Relevan training modulnya apa saja untuk kompetensi leadership misalnya. Untuk kompetensi achievement orientation apa saja judul trainingnya relevan. Itu di halaman 32, di halaman 33-nya semacam metrik ini ya. Jadi kalau manajer misalnya kompetensi yang dibutuhkan leadership, apa training yang dibutuhkan? Ya di sebelah kanannya judul trainingnya. Yang kolom keduanya itu dari atas ke bawah judul kompetensi yang dibutuhkan. Nah ini kalau Anda bisa bikin kayak gini kan menarik. Ya, apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk karyawan Anda di tiap level. Level supervisor, level manager, dan kemudian masing-masing level itu punya jenis kompetensi yang dibutuhkan apa saja. Ada yang 5 kompetensi, ada yang 7 kompetensi. Dan masing-masing kompetensi itu kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan trainingnya. Misalnya untuk kompetensi leadership, trainingnya apa saja kira-kira. Untuk achievement orientation skills, apa saja trainingnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah di assignment kedua ini saya bilang ini,
Coba tentukan kebutuhan training untuk SDM di bagian atau departemen Anda. Jadi halaman slide 34. Anda lakukan analisis kebutuhan training analysis, dan kemudian tentukan jenis-jenis training yang relevan untuk kantor, untuk departemen Anda. Misalnya Anda kerja di departemen HR, apa saja training yang dibutuhkan untuk orang-orang di HR? Kalau Anda orang marketing, apa saja training yang dibutuhkan untuk orang-orang marketing? Gitu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini saya merumuskan training ya, merumuskan mendesain judul training ya. Yang pertama menetapkan tujuan trainingnya ya, menunjukkan sasaran kinerja yang mesti dapat dilakukan oleh partisipan setelah mengikuti kegiatan training. Sasaran kinerja sebaiknya bersifat spesifik, relevan dengan tugas dan dituliskan dengan jelas. Sasaran kinerja mengacu pada profil kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi ini menetapkan tujuan training. Setelah itu, yang slide berikutnya misalnya contoh sasaran training ya. Setelah mengikuti training, para peserta diharapkan mampu melakukan analisis kebutuhan training dengan menggunakan metode kompetensi based interview. Atau setelah training, peserta bisa mengidentifikasi seluruh line bearing yang rusak. Atau setelah training mengenai maintenance, seluruh peserta bisa mengidentifikasi komponen yang rusak pada radio receiver. Ini training teknis ya. Kemudian setelah itu ya bikin kerangka trainingnya ya. Di slide berikutnya ya, misalnya langkah dalam menyusun kerangka training, sebutkan judul pelatihannya, uraikan tujuan training. Kemudian kembangkan dan jelaskan sejumlah topik pokok training. Kemudian masing-masing topik tersebut diuraikan lagi secara lebih detail dalam beberapa subtopik. Sebutkan pula durasi untuk keseluruhan training dan juga untuk setiap topiknya. Sebutkan juga metode pemberian training yang akan dilakukan. Ya. Nah, di slide berikutnya ini faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain materi training. Akurasinya, ya materinya akurat, tidak ngawur. Level kesulitannya dari basic sampai advance. Level keterlibatan pesertanya gitu ya. Ada banyak games enggak, ada banyak assignment enggak. Kemudian aplikatif, tentu harus praktikal ya. Kita training ke karyawan, bukan ke dosen ya. Kalau di dunia kampus mungkin akademik, ini praktikal training. Nah, di slide berikutnya saya ngasih tahu mengenai jenis-jenis training ini ya. Bisa classroom training ya, memberikan training sesuai dengan topiknya kayak gini ya. Ini classroom training tapi secara online ya. Kemudian on the job training ini juga penting ya. Jadi trainingnya langsung di lapangan. Misalnya seorang operator belajar mengenai mengoperasikan mesin. Ya dia kalau bisa langsung on the job training. Atau seorang chef training mau bikin roti. Ya dia harus praktek. Jangan cuma teori ya. Harus dipraktekkan. Atau misalnya Anda training mengenai presentation skill. Kalau bisa ya langsung praktek juga di video kayak gini. Ya. Atau Anda belajar mengenai writing skill. Ya harus praktek. Jangan hanya teori doang. Ya. Jadi makanya saya banyak assignment juga nih. Training ini kan banyak assignment ya. Training saya yang lain juga banyak assignment-nya. Penting itu on the job training itu. Kemudian di slide berikutnya saya ngasih action based training. Action based training itu mirip dengan on the job sih ya. Jadi Anda dikasih tugas mengenai bikin marketing plan. Anda seorang marketing assistant manager disuruh bikin marketing plan. Nah, dari pengalaman menyusun marketing plan itu nanti Anda disuruh sharing pengalamannya, sharing kesulitannya, sharing cara Anda mengatasi kesulitan tersebut. Dan bahkan ada mentornya nanti, mentornya membimbing Anda menyusun marketing plan. Tapi marketing plan yang Anda susun itu real, bukan latihan, real work. Anda menyusun, Anda presentasi, nanti mentornya ngasih masukan, ngasih pendapat, ngasih input. Nah itu kan menarik, Anda bikin marketing plan yang real, tapi sekaligus pada saat yang bersamaan, Anda belajar dipandu oleh seorang mentor. Ini kan amazing, ya bagus. Namanya action learning itu. Jadi Anda belajar learning by doing. Learning by doing kan memang program yang bagus ya. Proses yang bagus learning by doing itu. Proses yang sangat efektif untuk meningkatkan skill Anda. Karena ada latihannya, ada something realnya, ada action nyatanya. Kemudian cross training ya, Anda ikut training di bidang lain. Ya kayak ini sekarang nih ya, HR for non-HR people. Anda mungkin bukan orang HR, Anda orang accounting, Anda orang keuangan, Anda orang marketing, Anda orang produksi, belajar mengenai HR management. Itu namanya cross training.
Nah, di slide berikutnya saya bicara mengenai evaluasi program pelatihan ini. Ya, ada evaluasi reaction, learning, behavior application, sama business impact. Di slide berikutnya saya menjelaskan ya, apa Pak nanya. Level 1 reaksi itu Anda cuma ditanya, Anda happy nggak dengan konten pelatihan ini? Anda happy nggak dengan konten pelatihan yang saya deliver ini? Ya, Anda happy nggak dengan materinya, dengan slide presentasinya, dengan cara saya ngajar, dengan cara saya ngasih contoh-contoh gitu. Anda happy nggak? Nah, yang kedua, yang sebenarnya lebih penting, apakah pemahaman Anda sudah meningkat belum? Ya, Anda belajar nggak? Anda learning something nggak dari training yang saya berikan ini ya? Dari pelatihan-pelatihan online yang saya berikan ada 21 topik. 21 topik ya ralat ya. Tadi saya ngomong 22, seharusnya 21 topik. Anda belajar something nggak? Wawasan Anda meningkat nggak? Jangan-jangan setelah ikut training online saya ini Anda juga tetap nggak paham. Itu kan nggak optimal. Kemudian level 3 aplikasinya, yang penting ini, apakah Anda mengaplikasikan materi-materi training yang saya berikan, ada 21 topik. Atau training ini misalnya, saya kan banyak ngasih assignment di training HR for non-HR people ini. Anda aplikasikan nggak itu assignment-nya? Atau Anda cuma baca dan tidak pernah dikerjakan? Itu kan kurang afdol, kurang maknyus. Oke, sebaiknya Anda kerjakan dong, ya, supaya Anda belajar nyata. Nah, di level 4 itu harapannya setelah Anda belajar nyata, Anda praktek, Anda aplikasikan, kemudian Anda punya dampak positif bagi kemajuan perusahaan. Misalnya dengan belajar HR for non-HR people, Anda bisa bikin analisis kebutuhan training dengan lebih baik. Itu kan dampaknya positif. Atau Anda misalnya setelah ikut training leadership, Anda menjadi lebih hebat, menjadi seorang mentor yang bagus bagi anak buah Anda. Itu kan juga bagus hasilnya, dampaknya bagi perusahaan bagus. Atau training salesman, orang-orang yang sudah ikut training sales, setelah ikut training sales, penjualannya meningkat, itu kan dampaknya bagus. Jadi dia mengaplikasikan materinya, kemudian setelah itu dia penjualannya bagus, itu kan keren. Oke. Nah, bagaimana cara meningkatkan efektivitas training? Ini menurut saya ada 3 dimensi ya. Susun materi yang bermutu, siapkan transfer pembelajaran, memotivasi trainee atau peserta. Ya, mari kita baca ya, peningkatan efektivitas training dengan menyusun materi yang berarti, yang berkualitas. Pada awal training, berikan pandangan sekilas kepada trainee tentang bahan yang akan diberikan. Penggunaan contoh yang bervariasi ketika mempresentasikan sesuatu. Kembangkan materi training dalam urutan yang mudah dipahami dan sistematis. Gunakan istilah dan konsep yang mudah dikenal. Pergunakan sebanyak mungkin alat bantu visual, ya visualisasi seperti yang saya sampaikan ini ya. Kemudian di berikutnya susun transfer pembelajaran, maksimalkan kesesuaian antara situasi training dengan situasi kerja. Berikan praktek yang cukup ketika dalam sesi training, berikan pedoman langkah demi langkah untuk mempraktekkan materi training ke dalam situasi kerja yang nyata. Nah, ini di halaman 45 ini saya kan masih banyak training ya, masih banyak assignment ya teman-teman ya. Saya selalu dalam training online saya kasih assignment Anda, action plan namanya. Saya selalu wanti-wanti kalau bisa action plan itu Anda kerjakan. Itu Anda akan lebih membekas dalam hati Anda, karena Anda ada prakteknya ya. Jangan hanya dibaca, kemudian dilupakan, itu sayang sekali ya. Kemudian di slide 46 ini memotivasi trainee ya. Cara belajar terbaik manusia adalah dengan melakukannya. Coba untuk memberikan praktek yang serealistik mungkin. Belajar terbaik pada trainee adalah saat mereka memperoleh dukungan, pujian ketika mampu menunjukkan respon perilaku keterampilan yang tepat. Belajar terbaik bagi trainee adalah saat mereka belajar sesuai dengan ritme yang mereka kehendaki. Jika memungkinkan, biarkan trainee menentukan sendiri ritme pembelajaran yang paling pas dengan dirinya. Ya ini teman-teman ya, jadi Anda sekali lagi saya minta untuk mengaplikasikan materi saya sesuai waktunya, terserah Anda, boleh besok, boleh lusa, tapi jangan lupa, ya, jangan sampai baru bulan depan. Anda belajar online ini juga anytime ya. Anda dimanapun bisa belajar online saya ini, fleksibel waktunya, bisa malam hari, bisa pagi hari, atau pas weekend. Kalau Anda pengong, Anda bisa lihat video saya, atau bersama teman-teman yang lain Anda belajar bersama, kemudian Anda praktekkan. Oke, terima kasih, itulah materi kita.
Sementara itu ya nanti kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.